Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafarisi. Saya dari Prodi PKI dengan NIM 2112212067. Lebih tepatnya dari Prodi PKI kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teknik konseling, yaitu lebih tepatnya teknik konseling berupa psikoanalisis. Baik, langsung kita mulai saja. Psikoanalisis pertama kali ditemukan oleh Sigmund Freud. Beliau lahir di Freiburg, Moravia, yang sekarang bernama menjadi Cekoslovakia, pada tahun 1937. Nah, psikoanalisis sendiri itu ada tiga komponen yang mungkin menjadi inti dari psikoanalisis sendiri, yaitu adalah id, ego, dan superego. Id sendiri itu adalah kepribadian dari seseorang yang merupakan kepribadian bawaan dari dia lahir, atau mungkin bisa disebut kepribadian yang berada di bawah alam sadar dari seseorang tersebut. Ego sendiri itu adalah dimana kepribadian seseorang yang mulai timbul dari sejak ia berumur remaja, atau bisa dibilang ya waktu dia mungkin sudah menggunakan pikiran atau perasaannya. Nah, super ego sendiri itu adalah dimana seseorang itu, kalau saya nyebutnya itu lebih ke di umur menjelang dewasa. Jadi bisa kita umpamakan bahwasanya ego dan super ego itu saling berdampingan satu sama lain. Bisa kita katakan kenapa berada di alam bawah sadar, itu seperti contohnya itu seperti kebiasaan kita sehari-hari. Seperti mungkin makan, minum, dan lain sebagainya, itu kan sudah sudah menjadi kebiasaan kita tanpa harus direncanakan atau harus melakukan namanya perencanaan terlebih dahulu, karena itu sudah berada di dalam bawah sadar kita. Nah, untuk ego sendiri, ego itu kalau menurut saya itu lebih ke kita itu mungkin lebih mengedepankan seperti yang namanya nafsu dan lain sebagainya. Seperti kita mau makan, itu kalau kita belum kenyang banget, itu mungkin belum akan berhenti. Itu seperti ego. Contohnya seperti ini, ego kita mau makan, aku mau makan itu, aku mau makan yang makanan yang enak. Itu ya kita harus makan yang enak dan kita harus kenyang. Sedangkan kalau kita kekenyangan sendiri, itu kan pasti akan menyebabkan perut tidak enak, perut mungkin merasa seperti seperti kekenyangan. Itu kan juga tidak enak banget buat yang namanya kesehatan, menjadi kita mungkin gemuk ataupun sebagainya. Nah, disitulah super ego bermain, bahwasanya super ego itu seperti menjadi penasehat, atau mungkin bisa dikatakan menjadi penimbang atau menjadi pertimbangan, bahwasanya ego itu tidak harus selalu dikedepankan atau dituruti, tetapi juga
kita itu harus memikir logis lagi terkait dengan ego tersebut. Nah, kenapa di sini saya mengusung tema psikoanalisis? Karena psikoanalisis sendiri kan itu menurut saya sangat penting untuk dipelajari, atau mungkin sangat menarik untuk dipelajari, karena psikoanalisis itu terkait dengan kepribadian seseorang dari dia kecil, dia remaja, hingga dia dewasa. Akan dia bisa berpikir bahwasanya tidak melulu soal yang namanya keinginannya pribadi atau mungkin kesenangannya saja, tetapi juga harus memikirkan pertimbangan yang lainnya, seperti mungkin efeknya ke depan bagaimana, terus dan lain sebagainya. Nah, bisa kita, kalau mungkin kurang jelas dari penjelasan awal itu, bisa kita bisa kita umpamakan id, ego dan super ego sendiri itu adalah seperti kuda liar, atau mungkin bisa dikatakan iya, kuda liar. Kuda liar itu akan mungkin kan dia akan mengamuk. Nah, itu kita memakan sebagai id. Nah, dan egonya sendiri itu yang mungkin yang mengendalikan kuda liar tersebut, atau Pak Kusirnya. Nah, Pak Kusirnya, super egonya itu adalah akal dari Pak Supir atau Pak Kusir, atau mungkin bagaimana cara memikirkan dia untuk mengendalikan kuda tersebut. Nah, tidak hanya itu, tapi juga dapat diketahui bahwasanya dapat diketahui bahwasanya terkait dengan id, ego dan super ego itu sangat menarik sekali. Sekali lagi sangat menarik sekali untuk dipelajari, karena mempelajari alam bawah sadar, dan mungkin dari situ kita bisa belajar bahwasanya kepribadian seseorang itu beragam. Ada yang mungkin orangnya seperti egois, orangnya mungkin bodoh amat, atau mungkin lebih mikir ke depan, atau dan lain sebagainya. Keberagaman seseorang dapat kita lihat atau kita pelajari dalam psikoanalisis tersebut. Dapat kita mengetahui bahwasanya kepribadian seseorang itu enggak hanya yang namanya melulu bahwa dia bisa berpikir secara logis, tetapi terkadang orang juga dapat berpikir tidak secara logis, bahwasanya ya memikirkan egonya saja. Dia egonya senang, ya dia memikirkan pokoknya yang penting saya di sini senang, padahal itu juga salah. Terkadang kesenangan itu dapat membuat kita yang namanya mungkin terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, seperti yang namanya pergaulan bebas, ataupun bisa dikatakan narkoba, atau minuman keras, bahkan dengan bermain perempuan atau yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu, tapi terkadang juga ada seseorang yang memikirkan bahwasanya tidak hanya mementingkan egonya saja, tetapi dia memikirkan ke depannya, bahwasanya dia mau berperilaku atau mungkin bertindak. Dia memikirkan, jika aku bertindak seperti ini, maka efek yang ke depan bagaimana? Apakah tetap menjadi seperti ini, atau mungkin akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti itu. Nah, dari sini kan saya belajar bahwasanya kita itu harus mempertimbangkan bagaimana terkait dengan satu, tidak hanya mementingkan ego, tidak hanya mementingkan yang namanya
keinginan alam bawah sadar, tetapi juga harus memikirkan antara efek ke depan atau super egonya tadi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.